Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah buat saya dan saudara, untuk kita dapat bersekutu kepada Tuhan. Mungkin saat ini situasi di luar tidak memungkinkan bagi kita semua. Tetapi saya percaya bahwa orang yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, maka tidak akan bisa menghalangi untuk kita melangkah dalam rumah Tuhan. Kita akan menikmati akan hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, karena kita percaya bahwa Tuhan ada di sini untuk memberkati saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudaraku yang saya kasihi, pagi hari ini, mungkin saat ini kita mau lihat kiri kanan kita tidak ada mungkin seberapa, tetapi saya percaya bahwa tujuan kita di tempat ini karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Situasi tidak bisa menghalangi hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita arahkan hati kita. Tuhan ada di sini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan pandangan kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah saya dan saudara. Kita mau mengagungkan Dia. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur pada Tuhan keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
Engkau Allah dimuliakan, Engkau Allah diagungkan, Engkau Allah yang diagungkan, Engkau Allah diagungkan, Engkau Allah diagungkan, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Yesus, haleluya. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Gereja penuh dengan kemuliaan-Mu ya Yesus. Glory, glory, haleluya. Bumi Penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Oh haleluya, haleluya. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Sucilah gereja penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Amin, amin. Gereja penuh kemuliaan-Mu. Gereja penuh kemuliaan-Mu. Sucilah gereja penuh kemuliaan-Mu. Gereja penuh kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Katakan gereja penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Gereja penuh kemuliaan-Mu. Gereja penuh kemuliaan-Mu. Gereja penuh kemuliaan-Mu. Sucilah, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nanti dengan hormat Bapak Gembala akan masuk dalam doa ibadah kita pagi hari ini. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur, hormat dan sembah kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Engkau adalah Allah yang baik dan setia. Sampai kepada pagi hari ini kami dapat mengalami kebaikan-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih buat apa yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Dengan tubuh yang tiada kurang suatu apapun kami datang ke dalam rumah-Mu. Satu maksud kami boleh beribadah, melayani, memuji, menyembah, menghormati akan Tuhan. Itulah yang Engkau nyatakan supaya kami kerjakan sebagai umat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebab Engkau yang telah katakan 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu, maka Engkau di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar Tuhan memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Di tengah cuaca yang hujan, kami mohon perlindungan Tuhan. Bahkan bagi umat-Mu yang belum tiba, Engkau juga akan menolong mereka, sehingga kami dapat bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu. Sebelum lebih jauh kami masuk dalam ibadah ini,
Tuhan kuduskan hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu, sehingga ibadah yang dikerjakan menjadi satu dupa persembahan yang harum menyenangkan akan Tuhan. Kami percaya dalam ibadah Engkau menyediakan berkat yang besar, yang Engkau akan limpahkan atas hidup kami. Layakkanlah kami boleh menerima berkat-Mu, sehingga kami datang dan pulang dengan membawa berkat Allah, karena Engkau memberkati hidup kami. Kami berdoa kalau ada pekerjaan kuasa roh di udara yang mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah kami semua boleh dilepaskan untuk kami bebas memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah kami masuk dalam ibadah ini. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, silakan duduk. Sekali lagi saya katakan bahwa haleluya. 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 Saya percaya bahwa pagi hari ini sekalipun hujan di luar sana, mungkin kita rasa kedinginan, ya tapi pada saat kita ada di hadirat Tuhan, ada sukacita yang luar biasa, yang memberikan kebebasan buat kita untuk kita bersorak memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tahun pembebasan. Haleluya. Saudara, dengar sangkakala. Haleluya. Kita percaya tahun pembebasan bagi saya dan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu bila tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sekali lagi saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, puji katakan bahwa saudara dengarlah sangkakala bahwa tahun inilah tahun pembebasan. Saya percaya bahwa ada kebebasan buat kita semua. Mari kita bebaskan hidup kita, untuk kita bersorak, untuk kita melompat buat Tuhan pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saudara dengarlah sangkakala. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, Sekali lagi saudara. Amin. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang.
pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatan bersoraklah, saat ini tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya, kita bergerak, kita tidak nggak berasa dingin saudara ya. Kalau kita bergerak, puji nama Tuhan, kita lanjutlah pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Amin. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dimenangkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi anggur, ayo, haleluya. Roh Kudus. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dimenangkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa inilah saatnya Allah bekerja bagi kita semua. Inilah waktunya Allah bekerja bagi kita semua.
untuk kita akan ada di tengah-tengah situasi dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan saudara. Tuhan peganglah tanganku. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
memperbaiki kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nanti dengan hormat Saudari Isma akan bawa kita dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Saudari Isma akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi siang hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya dan yakin waktu kesempatan yang Tuhan beri adalah anugerah bagi kami. Kami boleh berjumpa Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Perkenankanlah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Layakanlah di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkaryalah lebih jauh dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Membawa kekuatan penghiburan, memberikan kekuatan iman dalam kami Tuhan, untuk kami tetap bertahan dalam iman percaya kami, pengiringan kami kepada Tuhan, memberi jawaban bagi setiap kami yang datang Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang maha mengetahui setiap dasar hati kami. Amen. Dan kami tahu Tuhan saat kami pulang kami membawa kekuatan lewat firman dan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan terus kehidupan kami, layakan kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai segenap hati dan pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami, sekeliling lingkungan kami, tempat kami beribadah Tuhan. Jagai, lindungi selalu agar kami siap mendengarkan firman Tuhan seutuhnya dan kami terima Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, dan pekerjaan selanjutnya saya kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi. Selamat kita berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, pada saat-saat terakhir ini, seperti yang diberitakan bahwa ada peningkatan di dalam orang-orang yang terkena pandemi ini. Sebab itu maka kita perlu memperhatikan petunjuk, yaitu tentang protokol kesehatan, supaya itu betul-betul dilakukan dengan cara yang benar, selalu menggunakan masker. Dan di dalam ibadah ini saudara sudah diberikan face shield, tolong face shield itu digunakan juga. Karena ketika kita menyanyi, kita bersuara, maka ada droplet yang keluar dari mulut kita dan juga dari hidung kita. Kalau kita tidak menggunakan masker atau face shield, maka itu semua tidak akan tertahan, itu akan menyembur. Itu bisa diterbangkan angin menjadi aerosol yang bisa menyebabkan kalau ada kuman di dalamnya, itu akan dihirup oleh yang lain sehingga itu akan berdampak. Di Palmerah saya ingin cerita sedikit, ada beberapa pelayan yang bukan di gereja tetapi di tempat pekerjaannya atau di mana dia kena. Dan saudara, oleh karena itu maka diterapkanlah di sana testing, tracing, dan treatment. Testing itu artinya dia dites. Dan dites betul positif dia. Dan setelah dia positif, maka dia melayani hari itu, maka diadakan penelusuran, itu yang namanya tracing. Jadi kami seperti 2 minggu yang lalu diadakan tracing, kami harus swab semuanya juga untuk bisa mengetahuinya.
Dan menurut pendapat dokter, tes yang efektif itu diadakan pada hari yang kelima. Kalau memang tertular maka hari yang kelima itu dia sedang naik puncak, jadi ketahuan betul atau tidak. Oleh kemurahan Tuhan kami semua tidak ada yang terkena, bahkan di anggota keluarganya pun tidak ada yang kena. Ada satu tapi tidak semuanya. Dan kemudian yang terkena ini dan yang juga mengadakan satu kontak dengan dia diminta untuk tadi treatment itu pemulihan ya saudara. Jadi kami harus lockdown, harus diam untuk tidak banyak bergerak. Nah, supaya tidak membawa penyakit ini kepada yang lain lagi. Karena itulah usaha dari pemerintah. Tetapi seperti yang kalau saya bercakap-cakap dan kita melihat juga dari Departemen Kesehatan, kita menggunakan masker itu sangat menolong. Dan kalau yang terkena gunakan masker, ketika dia droplet keluar nafasnya bersin atau suaranya yang mengandung cairan itu, dia akan tertahan dengan masker itu. Dan orang yang tidak terkena, orang yang normal, orang yang sehat pun dia gunakan masker, maka perlindungan menjadi berganda bagi dia. Pertama bahwa orang yang terkena itu, yang suspek itu, dia tertahan. Kemudian juga yang sehat karena dia gunakan masker, itu juga dia akan bisa menahan. Jadi masker ini sangat penting sekali. Di luar daripada itu menjaga jarak kita, menjauhi kerumunan, kemudian juga saudara mengurangi perjalanan kita kemana-mana, sering keluar, itu penting sekali saudara. Ya, jangan kita berkata dan menyalahkan Tuhan. Sebab banyak rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan saya, dia adalah orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Dia calon-calon pemimpin di masa depan dengan gereja yang besar, jemaat yang ribuan. Tetapi sayang dia harus pulang lebih dulu ke sorga. Karena dia terlalu banyak mobilisasinya jalan ke Batam, ke Bali. Itu tugas pelayanan. Tetapi kalau bisa itu dikurangi ya. Kecuali memang itu adalah tidak bisa, memang harus. Nah itu ya terkecuali lah, asal jangan lalai dengan protokol kesehatan. Ada kemungkinan dia lalai. Kemungkinan lalai, dia ingin santai, kendurkan maskernya. Dan dari itu kemudian dia terkena. Jadi sekali lagi itu adalah satu hal yang sangat penting. Beberapa waktu ini saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. Saudara, ada kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah satu kitab yang luar biasa dalam Perjanjian Lama. Dan dia disebut sebagai kitab sastra. Karena semua isi yang lengkap ada di kitab Yesaya ini. Kitab ini juga disebut sebagai kitab Injil Perjanjian Lama. Karena Yesaya lah yang paling banyak memuat nubuat tentang Yesus. Tetapi Yesaya bukan hanya menubuatkan tentang Yesus, dia juga menubuatkan bangsa-bangsa, dia menubuatkan seluruh dunia. Latar belakang dari Yesaya adalah seorang bangsawan, seorang yang kaya, saudara. Tetapi dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Dia melayani dalam masa 3 raja dari Israel. Dia adalah nabi di selatan ya, Raja Yehuda, kerajaan Yehuda. Cukup panjang perjalanan pelayanannya, 50 tahun lebih. Sehingga dia bisa melewati 3 masa pemerintahan raja di kerajaan selatan itu. Dan Yesaya mati dengan digergaji, saudara perhatikan, oleh raja yang kejam, membunuh dia. Karena dia menubuatkan. Dan kalau kita membaca dari Yesaya ini, dia akan banyak menyampaikan firman tentang moral kekristenan yang penting sekali. Nah itulah yang kita akan lihat di sini. Yang kita baca adalah merupakan nubuatan. Dan nubuatan ini menjadi sebuah gambaran dan lukisan bagi kita. Betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan
untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat mas kita, mari kita buka bersama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-33. Yesaya pasal yang ke-33, kita membaca ayat yang kedua. Yesaya 33, mari kita berdiri, kita membaca ayat yang kedua. Kalau saudara sudah mendapatkan ini, saya senang jika bisa membaca bersama-sama dengan saudara. Kita mulai ya, 2, 3. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ulangi saudara, saudara sendiri ya. 2, 3. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Membaca ayat ini saja tentu saudara sudah bisa mengetahui bahwa ayat ini merupakan suatu doa, suatu permohonan kepada Tuhan. Dan saudara, kita melihat judul perikop di atas pasal 33. Judulnya adalah Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Saya ingin mengulangi kembali tentang Sion, karena saudara pernah mendengar waktu yang lalu. Sion adalah kumpulan dari orang-orang percaya, himpunan dari orang-orang yang percaya. Coba lebih baik kita melihat kembali dalam Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ibrani 12 ayat yang ke-22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksud dengan Sion itu. Pada ayat yang ke-23 di sana dikatakan jemaat anak-anak sulung. Dan kita semua pada ayat yang ke-24 yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita semua ini masuk bagian daripada Sion. Kita disebut Sion, yaitu himpunan orang-orang yang percaya. Dia disebut Gunung Sion, dia disebut sebagai Bukit Sion. Dan kita kembali saudara, kita sudah mendapat pengertian sekarang. Sion adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Mereka dimasukkan sebagai Sion, yaitu satu kota dikatakan di sini. Saya pernah jelaskan, kota adalah tempat kediaman penduduk, ya. Jadi tempat Allah diam. Kita adalah satu komunitas, kita adalah penduduk, dan kita adalah warga negara sorga. Allah ada di tengah-tengah kita, Allah ada di tengah-tengah Sionnya. Nah, kita sekarang kembali kepada Yesaya tadi. Ayat yang kita baca tadi adalah merupakan sebuah doa kepada Tuhan. Dan siapakah yang berdoa? Kalau kita membaca perikopnya, itu adalah doa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Doa dari Sion. Apa yang kita dapatkan dari isi doa di sini? Nah, saudara, kita lihat di sini kan satu doa kepada Tuhan. Dan ini menjadi contoh bagi saudara dan saya. Di sana dikatakan, lepaskanlah kami dari kesesakan tadi. Kami menanti-nantikan Engkau. Kita mendapatkan satu pelajaran di sini. Ketika hidup kita ada dalam kesesakan, seperti sekarang dalam masa pandemi, usaha saudara nggak bisa bebas, mungkin penghasilan saudara berkurang,
Mobilitas saudara terbatas, kalau saudara berpenghasilan lewat mobilitas, sekarang mobilitasnya dibatasi karena pandemi, tentu itu akan berkurang, dagang berkurang seperti yang saya banyak dengar, ada yang terpaksa diberhentikan karena PHK, karena perusahaan tidak sanggup untuk membayar pegawainya, karena produksinya tidak bisa dibeli, karena orang membeli pun tidak mempunyai kemampuan membeli, karena semuanya tersekat, tertahan oleh pandemi ini. Nah, ini disebut sebagai masa kesesakan. Secara kesehatan ini kesesakan, secara ekonomi ini kesesakan. Dan kita lihat contoh dari kitab Yesaya tadi, orang-orang yang percaya itu menanti-nantikan Tuhan, berdoa. Kata menanti-nantikan itu menaruh pengharapan, menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Doa itu dinaikkan ke hadirat Tuhan. Waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, bukan saja masa pandemi, mungkin di keluarga, mungkin di usaha. Nah, apa yang harus kita perbuat? Saudara di sini, mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Arahkan hati hidup kita kepada Dia. Jadikan Dia sebagai sumber pertolongan. Kita boleh berdoa kepadanya. Kita boleh bergantung kepadanya. Kita boleh berharap kepadanya. Dan berharap dengan percaya dalam hati kita. Supaya kita bisa melihat tangannya diulurkan dan menolong bagi kita. Kita kembali kepada kitab Yesaya tadi, saudara. Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Ada pertanyaan di sini, sebenarnya bagaimana situasinya sampai doa itu kok dinaikkan demikian. Yuk kita kembali ke dalam Yesaya tadi, saudara. Kita akan melihat ayat yang berikutnya. Yesaya pasal yang ke-33 tadi. Tadi kita sudah tahu, ini doa dari orang-orang percaya. Coba kita melihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yesaya 33 ayat 14 sampai 16 bunyinya begini. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, ini kita melihat tentang bagaimana situasinya. Ya, ini kan doa tadi di masa kesesakan, doanya jelas tadi. Dan bagaimana bisa lolos dari kesesakan itu. Dan apakah cukup dengan doa saja? Lalu kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Nah, ayat-ayat di sini menjelaskan kepada kita. Pertama-tama di sini dikatakan ada orang-orang berdosa, ada orang-orang murtad di Sion. Rupanya di antara orang-orang percaya ada yang hidupnya masih di dalam dosa dan belum meninggalkan dosanya. Dan kata murtad itu artinya orang yang berbalik belakang. Meskipun dia beribadah, namun dia tidak hatinya penuh percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada yang lain. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini di antara Sion itu ada orang-orang yang demikian dan mereka terkejut. Mereka berkata begini seperti yang kita lihat. Ini situasinya yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Ini katakan begini, siapa yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan? Mereka menghadapi api yang menghabiskan. Lalu kemudian yang berikut di sini katakan di perapian yang abadi. Saudara, satu situasi yang sangat-sangat darurat dan itu sangat membahayakan.
akan menghancurkan, membinasakan mereka. Dan kata abadi artinya bahwa durasi dari pengalaman yang berat dan sukar ini yang berbahaya, ini durasinya panjang, abadi. Kata abadi itu seperti tidak ada batasnya. Tadi ada seorang hamba Tuhan datang. Maka staf pelayan katakan ini, itu Om, itu ada hamba Tuhan datang dari Sumatera. Gimana Om? Saudara, oh jangan dulu. Saya bilang jangan dulu. Mungkin kita nggak tahu saudara. Dia dari mana? Dia dari daerah. Kemudian dia naik apa? Kemudian bagaimana kondisi kesehatannya kan kita nggak tahu. Coba dicek dulu di sana kan ada. Sekarang di sana bukan lagi pakai termogan, tapi pakai kamera saudara. Kamera memperbaiki diri terus untuk ini, memberi oximeter, memberi APD, dan nanti mungkin akan membeli untuk alat tes swab antigen saudara, karena memang itu dibutuhkan. Jadi ketika ada bagian dari tim COVID ini yang akan menangani, maka mereka akan bekerja dengan cara yang prosedural itu saudara. Kami rapat, Dr. Yusuf ikut bersama, lebih dari 60 orang para pelayan ikut, dan dengan kesadaran diri mereka harus melockdown diri mereka saat mereka tahu pernah berinteraksi dengan orang yang terpapar. Jadi bagus sekali mereka saudara. Jadi saya katakan tadi kepada yang itu, coba dites dulu dia, bagaimana dia. Dia hamba Tuhan, tapi ini situasinya sukar. Dan dia bilang, boleh nih Om gini, oh yaudah suruh masuk aja. Jadi kami makan sama-sama di situ. Nah saudara, saya ajak hamba Tuhan yang lebih muda, bicara banyak tentang pekerjaan Tuhan. Bro naik apa dari sana? Seperti ini dia orang Sumatera saudara ya. Saya bro naik apa dari sana? Naik bis. Naik bis itu tempat yang paling mudah orang tertular. Kalau ada satu saja yang tertular itu akan mudah sekali itu. Apalagi kalau orang merasa nggak betah buka masker, wah sudahlah terbang kemana-mana itu, saudara. Ya, tapi kami ngobrol terus. Dia tanya begini, kira-kira Om ya, sampai berapa lama nih pandemi ini akan berakhir? Wah, saya berkata walahu alam, tidak tahu kapan yang akan berakhir. Hanya dengan campur tangan Tuhan. Walaupun ada vaksin sekarang, tapi dengan campur tangan Tuhan. Ini perhatikan bro, ini vaksin. Pertama itu presiden. Setelah presiden maka tenaga kesehatan. Kenapa mereka yang dipilih? Karena mereka yang banyak berinteraksi dengan orang banyak. Dan kalau tenaga kesehatan itu langsung dengan pasien. Banyak pasien yang terpapar. Dan nanti juga ada pimpinan-pimpinan gereja, mulai dari pimpinan denominasinya, itu divaksin dulu. Karena dia berinteraksi dengan banyak orang. Baru nanti sampai kepada rakyat itu paling akhir deh. Tapi orang-orang yang mempunyai mobilisasi yang tinggi, berinteraksi dengan orang, dia akan diinikan dulu. Dan saya berkata pada dia, kita nggak bisa berharap pada vaksin. Kita perlu berdoa supaya Tuhan campur tangan dan ini bisa selesai. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang murtad, orang-orang yang menjauh dari Tuhan, mereka menjadi begitu takut dengan situasi yang dihadapi, sehingga mereka berkata, bagaimana nih cara kita lepas dari api yang menghabiskan ini, dari perapian yang abadi ini. Saudara, seringkali hidup kita seperti itu. Kita menghadapi situasi-situasi yang begitu sulit, dan sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu terbuka, kita terkurung, kita terkepung dengan kesulitan itu. Dan kita ada dalam situasi yang berbahaya, tinggal tunggu waktunya, kapan akan terjadi pada kita, malah petaka itu akan menimpa kepada kita. Sehingga mereka bertanya, siapa sih yang nanti akan lepas nih? Siapa yang akan bebas? Siapa yang akan luput? Siapa yang tidak akan terkena dengan dampak yang berbahaya ini? Lalu kemudian kita melihat ayat yang ke-15, di sanalah jawabannya. Tadi kita melihat doa, bukan doa kepada Tuhan, tapi doa bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, di ayat yang ke-15 ini dijelaskan kriteria dari orang-orang yang doanya akan dijawab oleh Tuhan.
Kriteria dari orang-orang yang Tuhan berkenan dan dia akan diluputkan dari malapetaka, dari masa-masa kesesakan. Kita baca ayat yang ke-15, ada beberapa, saya mengambil 5 saja, sebenarnya ada 6 di sini, tapi bagian yang ke-5 ke-6 dijadikan satu. Yang pertama, ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran. Ini penting, saudara. Hidup di dalam kebenaran. Tuhan tertarik, Tuhan memperhatikan, matanya tertuju kepada orang yang hidup benar. Coba kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-7 di sana, saudara. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-7. Dan ayat yang pertama bunyinya begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita tahu kisah Nuh, bukan? Nuh adalah bersama dengan keluarganya yang terluput dari hukuman air bah yang terjadi atas seluruh dunia dan semua manusia mati dan hanya Nuh dan keluarganya. Pertanyaannya, kenapa Nuh bisa luput? Nah, jawabannya di sini nih. Karena Nuh itu benar di mata Tuhan. Tuhan tertarik dengan orang yang hidup benar, saudara. Benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Benar di mata Tuhan. Lalu kita perlu menggali, kenapa Nuh itu Tuhan katakan hidupnya benar. Kita baca pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara lihat ayat ini, secara kalimat dibagi 2 nih, saudara baca. Ya, pertama nih, kalimat yang pertama, bagian pertamanya begini. Inilah riwayat Nuh. Nah, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Lalu titik koma, baru bagian yang kedua. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Keterangan mengenai Nuh ini, Nuh adalah seorang yang hidupnya benar, tidak ada celanya, tidak ada nodanya, tidak ada kesalahannya. Walaupun dicari bagaimanapun, tidak didapat. Dia melakukan kesalahan, dia hidupnya benar. Tetapi mengapa dia bisa hidup benar? Kenapa dia bisa hidup tidak bercela? Bagian kedua jawabannya, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan ini. Kita tidak mungkin bisa hidup benar kalau kita jauh, kita tidak bergaul dengan Allah. Kita perlu bergaul dengan Allah. Pengaruh dosa yang rusak itu sangat hebat. Nggak ada orang yang bisa tahan hidup benar kalau dia tidak dekat, kalau dia tidak bergaul dengan Allah. Kuncinya ada di situ. Nuh adalah seorang yang mau bergaul dengan Allah. Pagi ini ketika saudara datang beribadah, ini adalah salah satu cara untuk kita bergaul dengan Allah. Karena dalam ibadah ini saudara menghampiri Dia, kita sama-sama. Saya sebagai pelayan, saudara juga melayani. Tadi saat kita memuji, kita menyembah. Nah saudara, kita dengar firman Allah. Dan saya mempersiapkan firman Tuhan ini tidak mempersiapkan begitu saja. Saya mesti tanya, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan apa pesanmu bagi umatmu? Supaya mereka ini mendapatkan sesuatu, tuntunan, bimbingan, terang. Dan pada akhirnya hidup mereka diberkati, diselamatkan. Dan menerima kelimpahan daripadamu. Itu saya harus begitu saudara. Karena saya sebagai pelayan, tapi kita sama-sama melayani Tuhan. Nah, salah satu kita bergaul dengan Tuhan ya ini, kita beribadah. Tapi bukan hanya di gereja kita bergaul pada Tuhan, saudara. Di rumah pun, waktu kita memelihara hasrat hati kita untuk haus akan Allah. Seperti kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua dan ketiga. Seperti rusa rindu akan sungaimu. Demikianlah hatiku rindu akan Engkau ya Allah. Bila manakah Engkau ada, aku ingin bersama dengan Engkau dan menikmati Engkau. Bergaul dengan Allah. Allah adalah oknum pribadi yang maha kudus dan maha benar.
Nah, waktu kita bergaul dengan Dia, kekudusan dan kebenarannya pun juga akan menguduskan dan memperbaiki kehidupan kita. Sehingga kita pun akan menjadi kudus dan memilih hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Saya yakin mempunyai gambaran seperti ini orang-orang di zaman Nuh kalau saudara baca keterangan Tuhan Yesus. Mereka tuh tidak peduli dengan yang disebut Allah Tuhan. Gak ada waktu beribadah, gak ada waktu berdoa pribadi, gak ada waktu untuk baca firman. Gak ada waktu. Mereka hanya sibuk menyenangkan daging, mencari sesuatu bagi kesenangan daging, bagi kebutuhan lahiriah mereka. Mereka lupakan Tuhan, mereka abaikan Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Itu berarti kita memilih satu langkah yang tepat. Karena kita bergaul dengan Tuhan. Dunia ini rusak, saudara. Yang bisa menahan kerusakan itu hanyalah kuasa kekudusan, kuasa kebenaran dari Allah bagi saudara dan saya. Nah, Nuh memilih hidup benar karena dia bergaul dengan Tuhan. Dan Allah berkata kepadanya, hanya engkau yang kulihat hidup benar. Dan Nuh diselamatkan. Nuh dilepaskan dari penghukuman. Nuh dibebaskan dari bencana yang seharusnya. Saya yakin ini juga akan menjadi bagian kita. Kalau kita bergaul dengan Tuhan. Belum tentu kalau kita orang Kristen hidup kita bergaul dengan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Bergaul untuk Tuhan itu dimulai dari hati yang merasa perlu. Dari hati yang merasa butuh Tuhan, perlu Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan dalam Mazmur 42 ayat 23, seperti rusa yang haus. Dari situ. Seringkali hal-hal dunia telah membelokkan kita, membuat kita lupa dan mengabaikan, meninggalkan, jauh. Dan membangun satu tembok dengan Tuhan. Kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Ambisi kita sendiri, kesenangan kita sendiri, cita-cita kita sendiri. Mari kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Lebih daripada apapun yang harus kita perbaiki dalam hidup ini. Relasi kita dengan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, ada waktu di mana saya harus berdiam dan mengoreksi diri saya di hadapan Tuhan. Benarkah hidupku ini di hadapan-Mu Tuhan? Saya pelayan-Mu, tapi apakah aku ini benar? Membaca firman-Nya, duduk di kakinya. Mohon supaya saya dibawa lebih mengerti. Mata saya bisa melihat lebih jelas apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya saya itu berjalan selaras dengan kehendak-Nya. Dan tidak menyimpang dari jalannya. Itu adalah merupakan satu hal yang penting, saudara. Bergaul dengan Allah. Hasil dari bergaul dengan Allah adalah hidup yang benar. Dan ketika seorang itu hidupnya benar, maka itu akan menarik perhatian Tuhan. Dia akan menjadi titik perhatian Tuhan. Dia akan menjadi titik kepedulian Tuhan. Dia akan diluputkan dari bencana, dari malapetaka. Dari hal-hal yang akan menghancurkan. Walaupun itu terjadi di sekelilingnya, tapi Tuhan akan melepaskan orang yang hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, sebelum bisa hidup benar, kita harus bergaul dengan Allah. Untuk hidup benar, kita harus belajar untuk membangun relasi kita yang hidup dengan Dia. Sekarang kita melihat yang kedua, Yesaya tadi, pasal yang ke-33, saudara. Kita membaca yang berikut. Yesaya pasal yang ke-33, kita membaca ayat yang berikut adalah yang berbicara dengan jujur. Tadi yang pertama orang yang hidup benar. Sekarang yang kedua adalah yang berbicara dengan jujur. Nah, saudara, ini kata berbicara dengan jujur ini berbicara tentang integritas. Artinya apa yang dia sampaikan di mulutnya itu sesuai dengan yang ada di hatinya. Dia tidak sedang berkedok, berpura-pura atau munafik bahasa lebih kerasnya. Tapi dia begitulah, apa yang dia katakan dia begitulah. Nah, saudara, itu namanya nilai integritas. Kita seringkali menyatakan apa yang benar tapi hati kita sebenarnya beda.
Nah itu berarti nggak jujur. Saudara. Kalau kita jualan saudara, katakan ini lampu nih. Ini kayak 150. Modalnya cuma 145, bener nih 145. Padahal modal bukan 145, modalnya 90.000. Tapi kita bilang bener nih demi untuk dapat keuntungan. Nah, itu nggak jujur, saudara. Seringkali kita begitu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk diperhatikan, untuk mendapatkan merebut perhatian orang, dan untuk mendapat simpati dari orang, maka kita bicaranya tidak jujur. Karena kalau kita bicara jujur, mungkin orang nggak suka dengan kita. Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Lagi musim duren nih saudara. Saya senang duren. Jadi saya suka beli tuh duren datang dari Palembang, dari Jambi. Kalau saya tanya mereka, ini betul nih, wah, tapi itu mahal. Saya pindah ke tempat dagang yang lain lagi, saya tanya di situ, ternyata murah di situ. Nggak jujur kan saudara? Itu dalam soal dagang. Tapi bisa dibayangkan lah. Kalau dari soal itu dia nggak jujur, nah bagaimana nanti dia di tengah keluarga, dia jujur nggak tuh? Suami pada istri, istri pada suami, dan sebagainya. Kejujuran itu penting, saudara. Mari kita melihat ketika Yesus khotbah di atas bukit, ada satu yang disampaikan dalam isi khotbahnya. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-5, saudara. Mari kita melihat. Matius pasal yang ke-5 di sana, ayat yang ke-37 bunyinya begini. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yesus ajarkan kalau katakan ya, ya. Kalau tidak, tidak. Nah seperti itu saudara. Dan kita seringkali sulit. Karena ini teman dekat. Karena ini adalah orang yang bersama. Dan kita seringkali tidak mau katakan yang jujur. Kita tidak mau katakan apa adanya. Karena kita takut nanti hubungan kita akan menjadi renggang kalau kita katakan yang jujur itu. Jadi kalau orang yang jujur itu adalah orang yang siap bertanggung jawab. Apapun resikonya dia katakan apa yang jujur. Siap bertanggung jawab, saudara. Dan nilai integritas itulah yang dicari oleh Tuhan. Sebab orang yang jujur itu dia akan mengakui nih kalau dikatakan ini kebenaran Tuhan, dia akan iya ini benar. Pasti itu dia pegang. Gak mungkin dia akan mencela-mencela, enggak. Dia akan pegang, itu kebenaran firman kok. Karena dia jujur, saudara. Dia tahu akibatnya, konsekuensinya, dan siap menanggungnya. Dia siap bertanggung jawab. Dan seringkali kelemahan kita di situ, kita banyak khawatir, kita takut. Sehingga kita tidak bisa mengatakan apa yang jujur, apa yang benar. Kepada sesama kita, kepada keluarga kita, jalan yang baik. Karena kita takut nanti mungkin hubungan kita akan rusak karena kita mengatakan apa yang benar dan jujur itu. Kita harus belajar seperti itu, saudara. Katakan dengan jujur apa adanya. Dunia, khususnya dalam dunia politik, terkenal dengan namanya ilmu diplomasi, saudara. Diplomasi dia itu dah, ngomong, dia diatur, mau tujuannya kemari, tapi putar dulu, saudara. Caranya bagaimana supaya bisa diterima. Nah itu diplomasi, saudara. Tapi diplomasi itu ada yang bertujuan baik, ada yang bertujuan berkepentingan politik untuk menjerumuskan. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi kita lihat, itulah dunia. Dunia banyak hal-hal yang seperti itu. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita diajar untuk berbicara yang jujur, berbicara yang benar. Akuilah satu kebenaran kalau itu adalah kebenaran. Akuilah kesalahan kalau itu adalah sebuah kesalahan. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Bagaimana anak-anak kita, keluarga kita bisa mengerti apa yang baik dan benar kalau kita tidak pernah berkata jujur kepadanya.
Maka mereka akan merasa tertipu kalau kita tidak jujur mengatakan sesuatu kepada mereka. Jangan takut untuk berkata yang jujur. Tentu kita bisa dengan bahasa yang baik menyampaikan itu kepada mereka. Nah, itulah yang kedua. Orang yang berbicara jujur dan tidak pernah berdusta. Kiranya hal ini akan menyadarkan kita. Kalau selama ini kita terikat dengan satu ikatan perasaan pada satu hal yang tidak jujur, saudara, perbaikilah itu. Nyatakanlah apa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Dan siaplah untuk bertanggung jawab. Nah, kita tahu peristiwa Ahok bukan? Saudara ngerti kan? Dan ke belakangnya sekarang kita melihat orang-orang yang mereka mendapatkan dampaknya sendiri. Karena Tuhan pasti membela orang yang hidup benar dan benar dalam kejujurannya. Tuhan pasti membela dia. Tuhan tidak akan biarkan. Walaupun pada mulanya dia terbuang. Walaupun pada mulanya dia terpenjara. Walaupun pada mulanya dia seperti habislah hidupnya. Tapi pada akhirnya Tuhan akan angkat. Tuhan akan muliakan. Ada pepatah katakan begini. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang. Saya lupa itu bahasa di SD dulu tahun 70-an. Saudara. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang. Gak kedengeran, saudara. Gak kedengeran. Berakit-rakit hulu. Berenang-renang. Karena pakai masker sih ya, jadi nggak dengar, saudara. Saya dengarnya durian, saudara. Tepian kali ya, saudara ya, ke tepian. Lalu kepanjangannya bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Saudara mau gimana? Bersenang-senang dulu, habis kemudian yang mana, saudara? Biar kita menderita dulu demi untuk yang benar. Nanti Tuhan akan munculkan kebenaran itu dan berkatnya akan dinyatakan atas hidup kita. Haleluya. Jangan takut untuk menderita karena hidup yang benar dan mengatakan apa yang benar. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita kepada Yesaya lagi tadi yang ketiga, saudara, kita lihat. Yesaya pasal yang 33 tadi. Yang ketiga bunyinya begini, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah, betul ya, saudara ya. Oh, bukan, yang menolak untung hasil pemerasan, itu dulu. Yang menolak hasil untung pemerasan. Nah, kata pemerasan itu adalah satu usaha yang dilakukan dengan cara yang salah, bukan? Sama dengan merampok kan, saudara? Sama dengan memaksa kan, menindas orang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi satu usaha yang dilakukan dengan cara merugikan orang lain, bukan dengan cara yang benar. Ini dalam kita nih, saudara, berinteraksi satu dengan yang lain. Perhatikanlah hal itu. Jangan kita memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita. Sekalipun orang itu mungkin gak sadar dan mulus. Yang kita kerjakan tuh gak diketahui. Tapi mata di atas tuh melihat. Doa kita nanti gak dijawab tuh, saudara. Kita lihat di sini. Jadi itu mari kita perhatikan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, dapatkanlah itu dengan cara yang benar. Dari pekerjaan yang benar, dari jerih payah yang benar. Maka Tuhan akan memberkati kita. Lalu yang berikutnya, yang baru ini, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Kata suap, orang disuap itu biasanya untuk mengatakan hal yang tidak benar, untuk melanggar kebenaran. Biasanya begitu. Nah, hati-hati dengan hal ini, saudara. Seringkali ada orang yang begitu rupa mau support kita, tapi supaya kita melakukan atau memberitakan hal yang tidak benar. Nah, itu hati-hati. Gak tahan deh karena suapnya banyak, misalnya gitu. Lalu akhirnya kita memberitakan yang gak benar, padahal itu gak benar. Kita tahu yang benar, tapi kita memberitakan yang tidak benar. Nah, saudara, ini kita harus berhati-hati. Yang pertama dan yang kedua,
yang di atas tadi dan yang berikutnya ini berkaitan dengan soal material, soal keuangan, saudara. Jadi sumber-sumber keuangan kita harus hati-hati. Jangan kita mendapatkan sumber uang kita dengan cara-cara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Biar sumber-sumber uang yang kita dapatkan itu dengan cara yang benar, yang berkenan, yang dibenarkan di mata Tuhan. Jauhkan hal-hal yang penyelundup ganja dari Aceh. Aceh itu banyak ganja, saudara. Kalau ketemu polisi, supaya polisi tidak tangkap dia, kasih apa polisi itu? Kasih uang nih 100 juta, ya kan? Itu suap, saudara. Tapi ini usaha yang ilegal, yang tidak benar. Hati-hati, karena mata Tuhan melihat. Biasanya berkaitan dengan begini-begini nih saudara, ini kita harus berhati-hati sekali. Sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah selaras dengan jalannya Tuhan. Bukan menurut jalan kita, kepentingan kita. Kalau ada hal yang harus kita tinggalkan, tinggalkanlah. Apakah Tuhan tidak akan sanggup membuka sumber berkat kita dengan caranya? Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti mampu. Kalau kita berusaha, kita berdoa, Tuhan akan berikan hikmat bijaksana sehingga terbukalah apa yang menjadi keperluan kita. Yang kelima dan yang keenam yang terakhir ini saudara, begini. Jangan yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Menutup telinga dan mata artinya tidak terlibat dalam perbuatan yang jahat terhadap sesama kita. Kalau kita melihat, kita dengar, kita diajak untuk melakukan kejahatan kepada sesama kita, jangan. Justru kita harus menahan supaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian kelima hal. Tadi ada doa bukan? Doa bagaimana yang dijawab? Doa yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu yang hidupnya dalam kebenaran. Jujur dalam perkataannya. Kita lihat di sini. Juga dalam hal-hal material, dia itu tempuh cara yang benar. Dan dia tidak mau diajak untuk melakukan hal-hal yang berdosa kepada sesamanya. Coba mari kita melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66 di sana. Saya ajak saudara kita baca ayat ini. Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18 bunyinya begini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau di hati kita saja ada kejahatan tersembunyi, doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Kita mau doa kita didengar olehnya, buanglah kejahatan dari hati kita. Buanglah kejahatan dari jalan hidup yang kita tempuh, agar kita berkenan kepadanya. Ada satu peristiwa ketika orang yang buta dari lahir dia disembuhkan. Maka terjadilah percakapan dia dengan orang Farisi. Waktu itu dia belum tahu karena dia buta, saudara. Cara dia disembuhkan adalah Tuhan mengambil tanah, meludahinya, menaruh di matanya sudah dia basuh. Jadi dia nggak tahu lagi tuh Yesus. Jadi dia harus jalan dulu ke kolam Siloam. Dia nggak melihat Yesus karena dia harus pergi dulu ke sana. Dia sembuh, dia nggak tahu siapa yang sembuhkan dia, siapa yang suruh dia. Tapi dia tahu jenis suaranya, dia tahu itu. Nah orang-orang Farisi datang, itu dilakukan pada hari Sabat. Terjadilah percakapan dia dengan orang-orang Farisi. Nah ini memeteraikan apa yang ditulis dalam Mazmur 66. Saya ajak saudara kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-9. Lalu kita baca ayat 30 dan 31. Nih jawab orang yang sembuh dari buta sejak lahirnya. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga,
bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelikkan atau mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Tuhan tidak mendengar doa dari orang-orang yang berdosa. Periksa hati kita. Buang dosa dari hidup kita. Buang kejahatan baik terhadap sesama dan apalagi melanggar kebenaran firman-Nya, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen tapi doa kita selalu mentok di platform turun lagi, tidak sampai, tidak diterima oleh Allah di sana. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi. Mari kita belajar hidup benar. Mari kita belajar hidup dengan tulus. Mari kita mengikuti standar Allah yang Dia nyatakan bagi kita. Kita adalah Sion, telah ditebus, telah disucikan, telah dibayar dosanya. Jangan kembali hidup dalam dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran. Supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Doa kita untuk usaha, doa kita untuk keluarga, doa kita untuk seseorang bagi keselamatan jiwanya. Supaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Ayat yang terakhir saudara kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17 di sana. Ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-17. Kita membaca ayat yang ke-15 bunyinya begini. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Nah ini Mazmur Daud, dia berkata, dalam kebenaranlah aku memandang wajah-Mu. Dalam kebenaranlah aku merasakan hadirnya Engkau dalam hidupku. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Mari kita naikkan satu pujian. Saya mengundang pemusik maju ke depan. Kita ada dalam situasi yang sulit berkaitan dengan pandemi ini saudara. Dan kita perlu berdoa. Dan janganlah doa kita itu terhalang karena kita hidup di luar dari kebenaran. Marilah kita belajar hidup dalam kebenaran. Supaya doa kita, permintaan kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan akan jawab. Ada satu lagu yang saya dengar di Pamera tadi. Saya ingin kita naikkan pujian ini. Tolong bantu saya karena saya tidak begitu kuasai lagu ini. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Yesus padamu ku berseru. Bisa lagu itu ya. Kaulah penyelamatku. Coba kita nyanyi. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ya, tolong. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kaulah denganku. Terus kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam sesakan, batuku dan pertahananku. Yesus, kau penolongku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ya kasih. Kita belajar. Tolong yang tahu lebih keras. Ya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku,
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung Batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lagi kita belajar lagu ini terus, kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau menantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Lagi kita belajar terus lagu ini. Saya belum begitu menguasai, kita belajar lagu ini. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama naikkan pujian ini. Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan,
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Oh Tuhan, kekuatan dalam Mari kita berdiri bersama-sama. penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau pengharapanku. Yesus, padamu ku berseru. dalam penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian, kemana kita akan mencari pertolongan? Di mana kita akan mendapatkan jawaban buat apa yang kita sedang hadapi, yang sedang kita gumulkan? Hanya dari Tuhan saja, dari Yesus saja ada pertolongan itu, ada kepastian itu. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Namun bagaimana kita akan mendapatkan jawaban daripadanya? Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah selaras dengan apa yang menjadi pesan firman-Nya bagi kita. Supaya kita boleh mendapatkan pertolongan dan jawaban yang pasti dari Dia. Kita naikkan pujian ini 1-2 kali lagi. Dan kita akan berdoa. Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya bahwa hati kita dekat dengan Dia. Bisikan itu di telinga Tuhan bahwa Dialah penolong bagi kita. Kita pun mau belajar hidup sesuai dengan kehendak-Nya, supaya jawaban berkat akan dilimpahkan dalam hidup kita. Haleluya. Oh Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru. dalam penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ya, pujian yang hormat. Saudari Rahel maju ke depan untuk berdoa. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada. Sandarkan hidup kita, sandarkan jiwa kita kepada Dia. Haleluya. Dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku
Engkaukan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari kita angkat tangan ke atas, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Atas nama Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mendengar isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang luar biasa senantiasa Tuhan curahkan bagi kami. Engkau tak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Firman yang datang kepada kami, yang senantiasa mengingatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berisi hati Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Allah yang tak pernah menahan kebaikan-Mu bagi orang-orang yang hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami merespon firman Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Ajar kami cemerlang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan tetap berkenan, tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan setiap hati. Pulihkan setiap kehidupan kami umat-umat-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu Tuhan Yesus apa yang menjadi problem. Semua Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau yang mengenal isi hati kami masing-masing. Engkau yang menjadi jawaban kami masing-masing. Pulihkan kami dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus, persekutuan pribadi kami dengan Engkau. Kami rindu untuk semakin dekat, semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersuara Tuhan yang luar biasa. Dan senantiasa mengingatkan kami agar kami tidak jauh, agar kami tidak jatuh dan jatuh lagi Tuhan. Tetapi Engkau yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Tetap Tuhan Yesus mempermuliakan Engkau melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami, ampuni kelalaian kami, ampuni hal-hal yang tidak berkenan. Banyak hal mungkin yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Banyak ketidakmampuan kami perlu Tuhan untuk memperbaiki diri. Kami perlu Tuhan untuk terus berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami terus Tuhan Yesus. Roh Tuhan yang tinggal di dalam kami, biar terus mengingatkan, menegur, mengajar, membawa kami untuk lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga anugerah Tuhan tidak terangkat di dalam hidup kami. Anugerah Tuhan yang seperti perisai yang tetap memegari seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang terus Tuhan Yesus membimbing kami melalui suara Tuhan. Pakai, urapi, terus menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang terus mengurapi, memakai hamba-Mu, memberkati. Terus Tuhan Yesus untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan, urapi tangan kami. Ajar kami memberi dengan baik. Ajar kami memberi dari hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum saya serahkan pada yang akan memimpin pujian, sekali lagi saudara, kalau silakan duduk. Kalau esok saudara datang, udah dikasih face shield, tolong dibawa dan digunakan saudara ya. Kita menyanyi pakai masker dan juga pakai face shield, itu akan sangat-sangat menolong. Nah tolonglah begitu, kemanapun juga saudara pergi, usahakan selalu masker itu jangan diabaikan. Kalau pergi ke toko, tambah lagi dengan face shield, saudara ke tempat di mana banyak orang, itu untuk kebaikan kita bersama. Sementara jagalah kesehatan saudara dengan baik, Tuhan lindungi kita semuanya. Saya serahkan pada Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada saat siang hari ini, dan saatnya kita umat-umat Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, tugas persembahan akan siapkan diri untuk menjalankan tugasnya. Kita yang kepujian berkata, Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh ya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh ya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh ya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh ya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Kita semua bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Tuhan akan memberkati
akan setiap persembahan Bapak Ibu Saudara pada saat siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan dengar berita gereja. Hari Sabtu tanggal 30 akan ada ibadah youth di tempat ini. Bagi kita semua pemuda, remaja, kita boleh hadir di tempat ini pada pukul 6 sore untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan pada hari Minggu tanggal 31 yang akan memimpin pujian oleh Ibu Seli, singer Bapak Adi, Saudari Jendi, Saudari Jessica, musik IHGD, sound Bapak Sinsin, LCD oleh Saudari Nicole, kolektan Ibu Paat, Ibu Rubiarsi, Ibu Sitompul, dan Ibu Reta. Penyambutan tamu oleh keluarga Bapak Wahyu dan Saudari Fioni. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita pada saat siang hari ini, dan sejemput kita semua bangkit berdiri kembali untuk kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. El Shaddai. Amin. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Ucapan syukur, pujian, sembah dan hormat kepadamu kami naikkan di akhir dari ibadah siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami mendengar lagi suara-Mu berbicara kepada kami. Engkau adalah Tuhan Allah yang akan memberikan pertolongan bagi kami saat kami berseru kepadamu. Dan bila mana hidup kami hidup di dalam kebenaran, maka Engkau akan menyertai kami. Teguhkanlah hal ini dalam hidup kami, supaya senantiasa kami boleh memilih jalan-jalan hidup yang berkenan dan benar di mata-Mu.
Sehingga apa yang Engkau nyatakan lewat firman-Mu menjadi bagian pengalaman yang indah bagi kami. Engkau melawati kami, Engkau juga melawati mereka yang ibadah via streaming. Mereka pun juga boleh dijamah oleh Tuhan dan diberkati oleh Engkau. Kami terus berdoa untuk situasi kondisi yang ada berkaitan dengan pandemi ini. Kami undang campur tangan-Mu ya Tuhan, supaya ini akan dapat berakhir. Bukan sekedar usaha manusia, tetapi dengan campur tangan Tuhanlah, maka hal ini akan dapat diselesaikan dengan baik. Usaha vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan campur tangan, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan akan boleh terjadi, dan Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa yang besar ini, supaya bangsa kami boleh percaya kepadamu. Kami berdoa untuk kelompok masyarakat, orang per orang yang berusaha untuk memaksakan keyakinan mereka. Cegah jalan-jalan mereka, batalkan segala niat mereka. Bahkan Engkau yang akan menjamah hati mereka, supaya mereka juga boleh percaya kepadamu. Berkatilah pemerintah kami, mulai dari Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo, Wapres dan juga menteri-menteri yang bekerja. Engkau berikan kemampuan, hikmat, bijaksana, hati yang tulus dan takut kepadamu, sehingga mereka semata-mata ingin berbuat apa yang baik. Biar mereka mampu membawa Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka, untuk orang tua dari Bapak Markus, Ibu Maningsi yang Tuhan panggil pulang dini hari. Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan dan sertai mereka dalam pemakaman hari ini juga. Tuhan menyertai dan Engkau memberikan penghiburan bagi mereka semua. Umat-Mu yang sakit jamah sembuhkan. Dalam pergumulan hadapi persoalan, kesulitan, ujian, pencobaan, berikan jawaban yang mereka butuhkan, supaya mereka tetap maju dan setia. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini, berkatilah pekerjaan-Mu di sini. Dan Engkau juga yang akan menyatakan kemuliaan dan kehadiran-Mu, sehingga banyak-banyak jiwa datang dan beroleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendidik seluruh jemaat yang beribadah bersama-sama. Ada janji orang beribadah diberkati. Sebab itu curahkanlah berkat-Mu dari sorga. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Kerja, usaha, kebutuhan, nafkah, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan rencana dan masa depan mereka diberkati oleh Engkau. Bahwa Tuhan iman rohani mereka Tuhan berkati, supaya bertumbuh dalam pengenalan yang benar, menjadi dewasa, tahu memilah dan membedakan mana yang benar dan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami, Engkau juga memberikan jawaban. Setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali, sertai perjalanan kami kembali. Manapun kami berada, Engkau bersama dengan kami. Perlindungan-Mu sempurna bagi jemaat-Mu, baik Pademangan Palmera, menjadi bagian pengalaman hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, pengantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hari pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur